Saya akan menyampaikan tentang infertilitas pria. Tentunya ini sangat penting. Mengapa harus disampaikan? Tadi ada sekitar 15% sampai 25% penyebab orang tidak diberi karunia anak itu biasanya dari laki-laki. Bila pasangan sulit memiliki anak, itu kesalahan pasti ada pada pihak wanita. Ini adalah salah. Sebab baik pihak wanita maupun laki-laki mempunyai andil. Bahwasanya yang membuat kesulitan untuk punya anak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bumbas, apabila seseorang berkeluarga sudah 12 bulan dengan berhubungan seksual secara teratur, belum punya anak, maka yang dinamakan infertility. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik adalah merokok, minum alkohol, atau obat-obatan yang terlarang, serta yang mungkin tidak pernah bayangkan adalah celana yang ketat. Kemudian sering naruh laptop itu di bangku gitu, itu bahaya juga. Sekaligus mungkin pasien-pasien atau yang selalu mendapatkan satu radiasi. Jadi sudah dipaparkan radiasi, tentunya itu sangat bahaya. Hal yang bisa menyebabkan tadi adalah jadi di mana jumlah sperma itu kurang atau kualitasnya yang tidak baik, sehingga mengakibatkan inseminasi itu terganggu. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan terjadinya infertilitas pada pria, termasuk psikologis ya. Jadi orang pekerja berat atau olahragawan yang berat itu juga bisa. Apalagi disertai dengan memberikan obat-obat yang kortikosteroid, ya, untuk membentuk bodi dan sebagainya, itu sangat mengganggu. Oke, next. Nah, kemudian sebab-sebab yang lain adalah gangguan dari tiroid. Nah, gangguan dari tiroid ini tentunya kerja tiroid akan mengganggu dari produksi sperma. Nah, ini seringkali tidak dipikirkan. Jadi kita selalu terfokus bahwasanya ini hormonal, ini varikokel dan sebagainya. Tidak. Jadi kalau ada gangguan pada tiroid, entah itu hipertiroid atau hipotiroid, tentunya akan mengganggu fertilitas. Karena ini akan mengganggu hormon-hormon yang berhubungan dengan fertility. Kemudian hiperprolaktinemia itu, nah ini seringkali ada sekitar 10-40% pasien dengan infertilitas disebabkan karena kelebihan dari hormon prolaktin. Nah, ini seringkali ini sudah tampak sebetulnya. Kalau prolaktin itu terganggu, biasanya itu libidonya nggak ada, orangnya nggak ada selera untuk berhubungan, atau bahkan menjadi impoten. Nah, ini tentunya yang menyebabkan terjadinya infertility. Nah, kemudian penyebab berikutnya lagi adalah hipogonadotropi. Nah, hipogonadotropi ini tentunya banyak sekali, karena hormon-hormon itu akan mengganggu dari produktivitas dari follicle stimulator atau FSH dan LH. Jadi rendahnya dari FSH maupun LH dapat memicu terjadinya penurunan jumlah dari atau kualitas sperma. Nah, ini yang seringkali menjadi satu topik di mana kita mencari hormonnya. Jadi pada pasien dengan infertility seringkali mungkin teman sahabat memeriksa FSH, LH, dan prolaktin tadi. Tentunya itu sangat penting. Akan tetapi kalau ini tidak bisa menjawab apa yang terjadi infertility, maka serahkan pada kami. Serahkan pada urolog, apakah ada satu kelainan-kelainan apa yang kita akan bisa cari. Kan seperti kelainan genetik. Kelainan genetik ini akan menjadikan satu kelainan-kelainan di mana
produksi dari seks hormon terganggu atau gangguan dari pergerakan dari sperma atau kualitas sperma terganggu. Nanti kita cari hal-hal yang itu. Barangkali akan memberikan suatu kepuasan pada penderita, pasien, kenapa kok saya terjadi gangguan itu. Kemudian penyakit-penyakit kelainan genetik ya membuat kekurangnya subur satu, misalnya sindrom Klinefelter atau sindrom Kallmann. Ini tentunya nanti kita bisa cari. Barangkali nanti bisa memuaskan pasien, kenapa sih kok terjadi hal-hal yang spermanya tidak baik atau bahkan tidak ada sperma. Oke, lanjut. Nah, penyebab yang lain adalah panhypopituitary. Nah, kenapa kok terganggu itu? Nah, banyak sekali faktor. Tentunya kami akan mencari faktor-faktor itu. Nah, siapa yang bisa melakukan ini adalah urolog ya. Urolog bisa melihat kondisi-kondisi di mana ada gangguan pada otak ya, di mana nanti kita bisa mencarinya apakah itu ada satu kelainan dari pituitary itu. Kemudian yang tidak salah penting adalah infeksi atau peradangan pada organ reproduksi. Nah, ini kadang-kadang kita bisa lihat pada analisa sperma, di mana kalau itu terjadi ada infeksi, itu bisa kita berikan terapi, bisa kita kontrol. Perlu diingatkan bahwasanya antibiotik tidak semua antibiotik bisa untuk memberikan terapi. Nah, hanya khusus pada Tractus urinaris yang bisa kita beri. Apa sih kumannya? Biasanya gram negatif. Ini tentunya yang bisa kita ya para peserta. Jadi seringkali laki-laki itu mudah gampang sekali mendapat satu infeksi, terutama adalah gonore atau HIV, yaitu sifilis. Ini hati-hati. Ini akan merusak dari fungsi-fungsi dari sperma tadi. Oke, next. Kemudian berikutnya lagi adalah varikosil atau varikokel ya. Varikosil itu yang selama ini kira-kira seringkali kita kalau tidak kan hormonnya varikosil. Ini hanya sebagian saja. Di mana varikosil itu adalah ada pembesaran pada kantong zakar ya, pembuluh darah vena, di mana biasanya yang terbanyak itu adalah yang kiri, karena kiri itu venanya tegak lurus pada vena renalis. Jadi kalau ada satu inkompeten, nanti valve-nya itu tidak kompeten, maka akan terjadi varikosil. Nah, ini tentunya kenapa sih kok terjadi varikosil? Kenapa varikosil itu? Karena akan mempengaruhi suhu dari testis. Apabila suhu testis itu di dalam bau Campbell itu kurang dari 1 atau 2 derajat selisihnya dengan tubuh, maka akan terganggu. Kemudian kelainan pada saluran sperma, ini yang seringkali terjadi, entah ini disengaja atau tidak sengaja. Sengaja apa? Misalnya vasektomi, yang memang itu salurannya diikat atau dipotong, akan tetapi sebab yang lain banyak sekali. Seperti ya memang itu ada kelainan bawaan di mana tidak ada produksi, tidak ada di vas deferens, atau memang itu ada infeksi yang mengganggu vas deferens sehingga tidak ada lubang gitu. Kemudian hal lain yang bisa terjadi, yang sering terjadi adalah infeksi dari mam itu ya, jadi gondongan itu seringkali kan dulu kita waktu kecil cuma dikasih pace itu ya, nah itu sebetulnya hati-hati, maka harus dikasih antivirus supaya tidak merusak itu. Kemudian bisa sulitnya dikeluarkan sperma, sehingga itu biasanya nanti tampaknya keadaan sperma itu adalah azoospermi. Nah, azoospermi itu bisa primer atau sekunder, nanti bisa kita cari masalahnya. Nah, mengenai yang sering kali terjadi dan ini sering kali tidak diwaspadai adalah torsio testis. Torsio testis itu biasanya kenapa? Di mana funiculus spermaticus itu panjang. Nah, masing-masing orang itu beda-beda. Jadi kalau funikulusnya itu panjang, mudah sekali terjadi puntiran.
Ini biasanya terjadi pada pagi-pagi ya, jadi orangnya tegang dan sebagainya tiba-tiba atau olahraga bisa terjadi. Nah, ini merupakan keadaan gawat yang segera harus ditangani. Kalau itu vaskularisasi ke testis akan terganggu, maka spermatozoonnya akan pembuatan sperma akan terganggu juga. Kemudian yang paling kita sadari seringkali ya retrograd ejakulasio. Retrograd ejakulasio itu misalnya ya kita operasi prostat, di mana sphincter interna itu kita potong, akibatnya sperma itu tidak lari ke depan, tapi ke dalam kandung kencing. Hingga nanti spermanya keluar ketika kita berkemih. Nah itu tentunya transport dari sperma itu tidak sampai ke liang senggama, akibatnya ini terjadi gangguan fertilitas. Jadi hal-hal lagi yang bisa menyebabkan adalah gangguan seksual. Ini tentunya ini nanti akan dikupas banyak oleh Dr. Indra Warman, termasuk bagaimana gangguan dari libido. Jadi tentunya nanti akan kita simak. Kemudian cancer tadi sudah disampaikan oleh Prof. Umbas panjang lebar tentang bagaimana kemoterapi dan sebagainya. Hal yang baru ya terus terang ini belum kita sadari semua, termasuk pemberian hormon LH-RH. Jadi kan seringkali, apalagi teman sahabat melihat PSA tinggi, tiba-tiba sudah memberikan LH-RH, belum mengetahui apakah itu tumor prostat apa tidak. Nah ini seringkali ini bahaya, mohon perhatiannya teman-teman sahabat. Tadi pemberian LH-RH ini sangat mengganggu dari sperma si pasien. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang berikutnya lagi yang bisa efek samping obat. Nah, efek samping obat ini tentunya banyak sekali obat-obat yang bisa itu. Seringkali yang kita tidak sadari itu misalnya binaragawan itu pakai kortikosteroid ya, pakai android itu supaya badannya keker itu. Nah, itu hati-hati. Itu nanti ketika Anda pengen punya anak, ini akan terganggu. Nah, seringkali hal yang lain termasuk ganja, kokain ini biasanya kan anak-anak muda yang belum berkeluarga, ini bahaya sekali, akan menjadikan infertility. Sebagai penyebab lain yang adalah tadi operasi-operasi sudah disinggung oleh beliau, mungkin yang belum adalah herniotomi. Ini seringkali pada penderita hernia, entah itu anak, itu dewasa, hati-hati saat meletakkan funikulus spermatikusnya. Jadi atau saat menutupnya. Apabila itu mengganggu vaskularisasi dari testis, maka tentunya akan terjadi gangguan dari produksi sperma di mana testis yang bersangkutan atau kanan kiri barangkali itu. Maka buat teman sahabat hati-hati ketika mengembalikan funikulus spermatikus. Nah ini tentunya akan sangat bermanfaat kalau kita berhati-hati. Tentunya beberapa penelitian pernah ada yang menyangkut tentang herniotomi. Faktor yang meningkatkan risiko itu adalah pertambahan usia ya. Jadi usia kita harap maklum bahwasanya tambah usia tentunya kita produktivitas akan turun. Kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman alkohol tadi secara berlebihan itu akan menyebabkan gangguan dari produksi sperma. Obat-obat terlarang, hati-hati, obat-obat terlarang. Ini memakai celana yang terlalu ketat. Ya, ini memang ada penelitian tentang celana yang terlalu ketat. Kemudian zat-zat berbahaya seperti pestisida, ya, merkuri atau logam berat, ini sangat bahaya sekali. Maka tentunya para peserta webinar ini perlu diperhatikan. Jika ada yang belum punya anak 1 tahun tadi, itu tentunya segera diperiksakan ke dokter. Kalau wanita itu ke dokter kebidanan, kalau laki-laki ke urolog.